Selamat pagi, Fems. Renungan kita hari ini diambil dari Matius pasal 18 ayat 6 sampai 9. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Shalom Fems, tema renungan kita hari ini adalah siapa yang menyesatkan orang, sesuai dengan judul perikop nats bacaan tadi. Keke pernah membaca berita berisi tentang pengakuan seorang pencopet yang sudah tertangkap. Dia mengatakan dia mencopet karena ada kesempatan di mana korban meletakkan tasnya di tempat yang mudah untuk diraih oleh pencopet tadi. Keke juga pernah membaca pengakuan seorang pelaku pemerkosaan yang mengaku dia memperkosa korbannya karena korbannya berpakaian yang seksi dan berjalan sendirian. Dalam kedua kasus tadi, siapakah yang salah? Pelaku atau korban? Atau justru keduanya? Di nats hari ini, pada ayat yang ke-6 dan ke-7, Yesus dengan tegas memberi peringatan kepada orang yang menyesatkan orang lain, bahwa mereka pasti akan celaka dan lebih baik bagi mereka untuk binasa. Hal ini tentu dapat menjadi dasar bagi kita untuk menghakimi orang lain. Siapa suruh dia taruh tasnya di tempat yang mudah ditarik? Siapa suruh dia pulang sendiri dengan pakaian yang seksi? Namun di ayat selanjutnya, yaitu di ayat 8 dan ayat 9, Yesus mengatakan, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Kalimat-kalimat ini terdengar sangat ekstrim. Namun ada pembelajaran yang Keke dapat di baliknya, yaitu kita harus mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan lingkungan kita. Yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita, pandangan kita, dan isi hati kita agar kita bisa melawan kedagingan dan tidak jatuh ke dalam dosa. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk berpakaian rapi dan tertutup, tapi kita bisa menjaga pandangan kita. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk tidak bergosip, tetapi kita bisa menjaga telinga kita, menjaga pikiran kita, agar kita tidak ikut menghakimi. Kita tidak bisa menghentikan dosa yang ada di dunia ini. Akan selalu ada penyesatan selama kita berada di dunia. Karena memang penyesatan itu harus ada, sebagai ujian iman bagi orang-orang percaya. Namun, melalui nats ini, kita diingatkan agar jangan sampai penyesatan itu berasal dari diri kita. Dan jangan pula kita disesatkan oleh orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan jangan pula kita berdosa karena tersandung atas dosa orang lain. Semoga firman Tuhan ini membawa pencerahan bagi tiap-tiap kita. Selamat beraktivitas, Fems. Shalom.